Ya, kita berbincang di perbincangan interaktif level up namanya, dan terima kasih teman-teman Apindo. Ini kali pertama saya menemani teman-teman dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Istilahnya apa? DPP ya kalau Jawa Timur, atau DPD? DPP Apindo. DPP Apindo Jawa Timur Jawa ya. Timur, Oke. iya. Ini kali pertama saya ngobrol bersama teman-teman dari Apindo Jawa Timur. Mudah-mudahan ini bukan kali yang terakhir, tapi yang pasti serial untuk kegiatan dalam rangka Raker Konas. Raker Kornasnya Apindo, Raker Kornasnya Apindo seluruh Indonesia, Iya, itu betul, ya. betul. Nah, itu kita punya empat talk show yang nanti dengan narasumber yang berganti-ganti. Tapi menarik, sahabat Merkuri, sahabat UMKM, tadi saya sudah share flyernya juga ke grup komunitas rumah UMKM. Karena hari ini kita akan bersama Mas, saya panggil Mas saja karena masih muda, beliaunya ini, dan Mas Raka Bagus, betul ya? Betul. Namanya Mas Raka Bagus. Iya. Beliau ini adalah, saya belum hafal, Wakil Ketua Bidang UMKM DPP Apindo Jatim. Betul. Panggilannya Mas Raka atau Mas Bagus? Sama aja. Mas Raka ya? Boleh. Mas Raka, selamat datang di Merkuri. Terima kasih. Terima kasih Ya, waktunya. sahabat Merkuri, seperti biasa silakan Anda mendengar dan menonton melalui streaming kami. Jadi ini secara visual bisa ditonton teman-teman Apindo juga kalau mau menonton di website kami, Mas Raka, www.mercuryfm.id. Jadi silakan untuk mendengarkan saja kalau di mobil, kalau ada kesempatan nonton ya silakan di mercuryfm.id. Dan hari ini menarik karena Mas Raka membidangi UMKM ya di Apindo. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sinergi Apindo dan pemerintah untuk UMKM naik kelas, betul ya? Ya. Nah, kita selalu memulai dengan karena bukan kebetulan Mas Raka, kalau boleh saya sounding, Mercury FM ini kan melahirkan sebuah komunitas inkubasi ya untuk teman-teman UMKM, namanya komunitas rumah UMKM. Dan itu yang sudah tergabung bersama kami itu ada sekitar 300-an lebih teman-teman pelaku UMKM. Memang secara secara kelas begitu mereka beragam ya. Mungkin masih banyak yang harus ditangani lebih detail, serius, karena mereka ada di level yang masih mikro menengah sedikit begitu ya. Tapi menarik karena ternyata Apindo juga punya program-program untuk UMKM. Betul. Monggo silakan cerita. Bagaimana? Tapi kita mulai dulu dengan bagaimana Mas Raka melihat, atau Apindo dan Mas Raka melihat pertumbuhan UMKM di Jawa Timur sendiri seperti apa sekarang ini? Iya, mungkin kita lihat dari kata UMKM ya. UMKM itu kan usaha mikro, kecil, menengah. Setelah itu baru industri besar, usaha besar. Di mana komposisi UMKM di Indonesia itu setahu saya dari data itu 99% dari total usaha di Indonesia. Ya, dan usaha besar itu cuma 0,01% kalau nggak salah ya. Nanti bisa di cross check datanya. Jadi sebenarnya ekonomi di Indonesia itu sebenarnya ditopang oleh UMKM. UMKM betul. Nah, cuman yang jadi masalah ini kalau UMKM jadi UMKM terus. Nah, 99 sekian persennya itu selalu sama. Tiap tahun, tiap periode pergantian presiden dan sebagainya. Akhirnya jadi komoditas, Pak. Iya kan? Komoditas. Oh ya, ini harus dibantu ini dan sebagainya. Semua instansi, semua lembaga dan sebagainya punya budget untuk bicaranya UMKM naik kelas. Pembinaan UMKM lah ya. Semua begitu ya. punya. Dinas, kabupaten, kota, provinsi, BUMN, kementerian, semua punya, swasta pun punya, seperti itu. Tapi kan kita bicara data ya, kenapa kok enggak Naik kelas gitu ya. Kalau ataupun ada yang naik kelas itu rasanya belum signifikan dibandingkan dengan jumlahnya yang mungkin puluhan ribu, ratusan ribu gitu ya Mas ya. Iya, betul. Dan pada saat COVID kemarin kan yang survive mereka. Iya, betul. Ya, itu harus kita akui bahwa dari strugglingnya mereka tetap tumbuh. Ya, ada yang tumbuh, ada yang cuma sekedar bertahan. Nah, menurut saya untuk bisa naik kelas, scaling up dan lain sebagainya, yang memang harus dirubah itu adalah sebenarnya mindset. Mindset ya. Ya, Jadi kendala utamanya itu adalah mindsetnya. Kalau kita bikin usaha, bikin bisnis, pasti kan semuanya start
dari nol ya. Ada yang melanjutkan tapi kita bicara yang start dari nol. Kalau dari nol itu kan pasti goalnya adalah tumbuh. Tapi pada saat di stage di mana dia sudah cukup nih, oke aja menjalankan usaha atau bisnis as is aja, udah santai dan lain sebagainya, akhirnya nggak tumbuh gitu loh. Di kondisi nyaman seperti hanya untuk survive dan sebagainya, seperti itu. Nah, harapannya itu kita di Apindo itu kan memang organisasi yang sudah cukup lama ya. Betul. Ya, sudah cukup lama dan memang industrinya memang skalanya besar-besar. Tapi di kita sendiri juga punya divisi atau bidang yang memang berusaha untuk UMKM itu bisa kita sinergikan, bisa kita kolaborasikan. Paling tidak kita bisa membantu mereka untuk bisa scaling up, seperti itu. Nah, salah satu programnya yang kemarin, ini program nasional sebenarnya, namanya itu Apindo UMKM Merdeka. Apindo UMKM Merdeka. Betul. Apa programnya ini, Mas? Jadi itu kita mengkombinasikan antara UMKM sebagai tempat magang, kemudian mahasiswa sebagai yang magang di tempat UMKM tersebut, di mana tugasnya adalah membantu UMKM itu untuk scaling up. Kita ada kurikulumnya juga. Ya. Terus kemudian pengusaha sebagai mentor luar biasa yang mungkin punya knowledge di finance, punya knowledge di scaling up bisnis dan lain sebagainya, kemudian dibantu juga oleh universitas. Ya, di mana akademisi ini membantu mengarahkan dari mahasiswa ini harusnya seperti ini. Nah, jadi kombinasi seperti itu, pentahelix itu, yang harapannya dari UMKM-nya naik kelas, mahasiswanya yang biasanya pengen magang di perusahaan yang mungkin lebih besar. Ya, kalau magang di perusahaan lebih besar itu kan semua udah tertata ya, Pak. Paling di sana ya mengerjakan administrasi biasa saja. Ya, mungkin experience-nya kurang. Tapi kalau dia di UMKM dengan kurikulum yang kita punya, dia membantu mengurus misalnya nih ya, belum punya perizinan BPOM, dia membantu mengurus BPOM. Begitu. Mengurus halal, melihat apakah punya laporan keuangan apa tidak. Nah, dari hal itu semua dia belajar untuk bikin bisnis nantinya. Goalnya kan di sana. Bagaimana mahasiswa itu terinspirasi dan sudah magang, bikin bisnis itu begini. Saya sudah pernah magang nih. Itu bedanya magang di UMKM dan magang di perusahaan yang lebih besar. Seperti itu. Itu program kita. Jadi durasinya itu 1 semester, Pak. 1 semester. Ya. Jatim ini baru menjalankan, sebenarnya batch-nya sudah batch seluruh nasional itu udah sampai batch 6. Nah, Jatim ini baru menjalankan 6 itu kalau per semester berarti sudah 6 semester ya? Ya. Berarti sudah 3 tahun ya? Sudah cukup lama. Betul. Ya? Nah, Jatim ini baru menjalankan batch 6 kemarin. Jatim baru yang pertama sekarang ini. Masuk batch 7. Udah jalan tapi ini? Sudah. Yang 6 selesai? Sudah selesai. Yang 7 udah jalan? Yang 7 ini akan jalan September. Akan jalan September? Ya. Wah, ada peluang ini ya untuk mungkin kita bisa. Nah, masalahnya kalau UMKM-nya masih ada peluang. Kalau mahasiswa sudah ditutup semua. Karena pendaftaran udah dari bulan Juli kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi di kita sendiri di Apindo memang programnya seperti itu dan kebetulan saya yang menghandle untuk itu. Jadi selama 1 semester itu nanti kita akan dapat mahasiswa nih dari seluruh Indonesia. Kemarin seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia yang satu kelompok itu isinya 5. Ada bidang studi misalnya yang hubungannya sama accounting, manajemen, terus kemudian teknologi pangan, graphic design, komunikasi seperti itu. Ya, beberapa bidang itu, bidang lain juga nggak ada masalah, IT dan sebagainya. Nanti kita kelompokkan. Kita kelompokkan mahasiswanya, terus kemudian kita carikan UMKM-nya. Ini untuk teman-teman mahasiswa masuk di MBKM ya? Betul. Iya. MSIB itu. Iya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Makanya 1 semester ya. Betul, 1 semester. Oke. Iya, dan baru akan dimulai nanti September. Iya, untuk batch 7-nya. Untuk batch 7-nya. Oke. Dan untuk mahasiswanya itu sudah tidak membuka pendaftaran karena tutup. sudah ya. Ada berapa mahasiswa yang dilibatkan untuk 1 batch begitu? Tahun lalu kita 74. Batch 6 kemarin 74. Untuk Jawa Timur ya ini Jawa Timur saja ya. Yang sekarang batch 7 125. Lebih banyak ya. Lebih banyak. 125 itu
kalau kemudian dibagi masing-masing kelompok 5 orang berarti ada 25 Ya, 25 kelompok. UMKM. 25 UMKM nanti Betul. yang akan dijadikan tempat magang. Betul. Yang menentukan UMKM-nya, yang mengkurasi UMKM-nya Kita. Apindo juga. Ya. Oke. Nanti kalau Merkuri punya komunitas UMKM, nanti kita bisa minta datanya, kita kurasi. Karena syaratnya itu mereka harus punya tempat untuk teman-teman ini, mahasiswa ini. Kalau nggak ada tempatnya, mereka nggak ada meja, kursi dan sebagainya kan juga kasihan. Betul. Karena mereka juga akan membantu kan di sana. Seperti itu. Terus memang UMKM-nya bersedia. Kadang-kadang kan ada UMKM yang tidak open. Oke. Tidak mau, ini problemnya apa sih? Kadang-kadang orang mau sharing problemnya kan nggak semua mau gitu loh. Nah kalau nggak mau, terus apa yang bisa dibantu seperti itu? Iya. Oke. Ada beberapa kriteria persyaratan lah dari kita Betul. nanti. Kalau 25 UMKM itu yang sudah terjaring berapa Mas Raka kalau boleh tahu? Kita ada beberapa nama, ya mungkin masih 50%-nya lah kita dapat. Oh gitu. Iya. Dan 50% masih dibuka untuk Masih. ini ya. Siapapun boleh, tapi tetap akan dikurasi. Betul, pasti. Karena kan Kita kan naruh, jangan sampai kita naruh mahasiswa itu nanti nggak cocok lah. Iya, nggak Nanti mereka cocok. nggak belajar apa-apa. Nanti. Betul, mereka nggak belajar apa-apa, bagi UMKM-nya juga menjadi beban. Itu kan percuma saja. Kasihan kan satu semester dia nggak dapat apa-apa. Kan? Betul. Dan mahasiswanya ini yang menarik, mahasiswanya ini Mas Raka itu bukan hanya dari Jawa Timur ya? Bukan. Oh. Seluruh Indonesia. Bagaimana proses Karena seleksinya? pendaftarannya kan ke Kemendikbud. Oh. Nanti dari Kemendikbud. Terpusat ya. Betul. Nanti Kemendikbud baru akan mendistribusikan. Bukan di kita, Bukan di Apindo Jatim. Bukan. Oke, Kemendikbud bekerja sama dengan Apindo Pusat. Betul. Nanti distribusikan ke DPP, masing-masing DPP yang mengikuti program Apindo UMKM Merdeka. Apindo UMKM Merdeka. Nah itu boleh dikulik-kulik ya? Ya. Nah itu untuk akomodasi karena mereka berasal dari seluruh Indonesia, itu ditanggung oleh Apindo atau kementerian? Dari kementerian. Oh. Ini kan program nasional dari kementerian. Kemendikbud. Jadi mereka mendapatkan istilahnya uang saku lah. Ya kan? Untuk kos, untuk makan dan sebagainya itu udah diberikan sama pemerintah. Cuman memang yang mengalokasikan mereka, misalnya ini anak dari Jogja dapat di Jakarta atau di Surabaya, itu semua kementerian. Betul. Mereka tidak boleh menolak. Ya. Oke. Jadi kementerian ngasih mahasiswanya ke kita, nanti tim dari pusat dan DPP itu akan mensortir lagi karena mahasiswanya itu IPK-nya minimal berapa gitu, 3,5. Semester berapa mereka yang boleh ikut program? Rata-rata semester 5 ya. Ya biasanya kalau untuk program-program yang Merdeka Belajar memang semester 5 dan seterusnya. Oke. Baik, menarik, nanti kita lanjutkan, tapi izinkan saya ke iklan dulu ya Mas. Boleh, ya? silakan. Karena itu jualannya kami. Kita ke iklan dulu sahabat Merkuri. Terima kasih Anda masih bersama saya Aldi Susanto dan juga narasumber saya dari Apindo Jatim, Mas Raka atau Bapak Raka Bagus, tapi nggak enak kalau manggil Bapak ya. Mas Raka aja biar beliaunya tetap semangat karena beliau juga ada di HIPMI kan. Ya HIPMI kan juga pengusaha muda gitu kan. Nah makanya Mas Raka Bagus, Wakil Ketua Bidang UMKM DPP Apindo Jatim, dan tema kita hari ini kita sedang membahas sinergi Apindo dan pemerintah untuk UMKM naik kelas. Kebetulan ternyata Apindo juga punya program yang wow keren, menurut saya surprise banget, namanya adalah Apindo UMKM Merdeka, AUM. Wah itu singkatnya itu. Iya, disingkat aja sudah bikin takut kayak singa. AUM. Iya. Dan tadi sudah di-spill bagaimana Apindo UMKM Merdeka kali ini adalah batch yang ke-7. Jawa Timur memulai di batch yang ke-6. Yang ke-7 ini sedang prepare, nanti dimulainya September ya. September. Dan kalau untuk mahasiswanya sudah close karena itu kewenangan langsung diatur oleh Kemendikbudristek bersama dengan DPP Apindo. Datanya udah masuk ke Jatim? Belum. Tapi pengalaman dari batch yang lalu itu ada sekitar 125. Sekarang 74. Sekarang 125. Berarti secara kelompok lebih banyak. Berarti membutuhkan UMKM juga lebih banyak lagi ya. 25. Nah, 25 itu di-spill tadi 12 teman-teman Apindo sudah ada, tinggal 12 yang lain. Nanti mungkin bisa saja saya bisa share ke teman-teman dan mereka boleh mengajukan. Caranya gimana mengajukannya? Ya, nanti
mungkin lewat Mercury aja ya. Pak. Lewat kami ya. Nanti setelah itu kita akan kontak. Dari masing-masing mereka kita kontak, kita lihat profil bisnisnya seperti apa. Iya, harus dikurasi memang. Betul. Ya, karena kan asas manfaatnya harus dirasakan kedua belah pihak. Ya. Karena Apindo nggak pingin juga anak-anak mahasiswa dimagangkan saat semester, tapi ndak oleh opo-opo. Betul. Mereka cuma lunggu-lunggu, dapat menghabiskan uang saku dari negara kan, pertanggungjawaban moralnya jadi gimana begitu ya? Betul. Ya, oke itu. Dan yang menarik ternyata teman-teman mahasiswa ini juga akan dalam tanda petik membantu UMKM untuk naik kelas itu dari berbagai ini. Dari berbagai macam disiplin. Kekurangan yang ada di UMKM tersebut. Misalnya perizinan, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Apakah anak-anak mahasiswa ini memang sudah dibekali Mas dengan misalnya, izin halal caranya ngeris kayak begini-begini, gimana kalau boleh tahu? Semua ada di internet Pak. Oh gitu ya. Iya. Cuman kadang-kadang UMKM-nya nggak ada waktu. UMKM-nya nggak ada waktu. Oh jadi anak-anak mahasiswa ini menjadi kepanjangan tangan dari mereka. Betul. Sehingga itu jadi experience mereka pada saat mereka mau bikin bisnis. End result-nya itu adalah anak-anak mahasiswa ini supaya juga ke-trigger untuk bikin bisnis sendiri. Nggak cuma menjaga pemerintah untuk lapangan kerja gitu. Oke. Makanya namanya Apindo UMKM Merdeka karena ini memang basically adalah MBKM ya. Merdeka Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya, oke. Dan bagaimana hasil dari batch 6-nya kalau boleh tahu? Kemarin cukup ini ya. Mereka kan presentasi ya. Pada saat akhir itu mereka presentasi semua, UMKM-nya mendengarkan, mahasiswanya presentasi apa yang mereka lakukan, apa yang before and after-nya seperti apa. Jadi mereka presentasi. Nah, itu yang skemanya sama, saya potong. Skemanya sama, satu kelompok 5 orang. 5 orang. Berarti kalau 75 ya lebih sedikit ya, Pak? Iya, cuman 14 atau 15. 15. Iya. Terus. Nah, seperti itu mereka presentasi dan cukup surprise juga, mereka dapat experience, UMKM-nya juga memberikan testimoni bahwa ya saya merasa terbantu, ada yang salesnya naik dan lain sebagainya. Itu kan menurut saya amazing lah, ya kan. Jadi impact-nya kan signifikan, baik untuk mahasiswa maupun UMKM-nya. Seperti itu. Kalau boleh tahu dari batch 6 sendiri UMKM yang terlibat apakah seluruhnya ada di Surabaya secara domisili? Kebanyakan dari luar Surabaya banyak. Dari luar Jawa Timur juga banyak. Luar Jawa Timur? Ya, luar pulau ada. Sumatera, Sulawesi ada. Tapi kok ditangani oleh DPP? Ya memang di mix seperti itu ya. Jadi kadang-kadang mereka mahasiswa itu ada yang pingin, saya pengen magang di Jawa Timur misalnya. Jadi mereka milih juga. Oh, mahasiswanya? Iya, bukan UMKM-nya maksud saya? Oh, sorry. UMKM-nya kebanyakan Surabaya. Karena lebih memudahkan untuk ini ya. Koordinasi. Nah, selama 6 bulan atau 1 semester itu, apakah anak-anak mahasiswa ini memang secara reguler begitu, mungkin monthly, ketemu dengan Apindo atau seperti apa Mas? Biasanya ada weekly meeting. Kemudian juga ada monthly itu yang nanti sama Kemendikbud juga. Seperti itu. Jadi sebenarnya program ini kan related banget dengan program Raker Kornas juga kan. Di mana itu kan ada event Expo juga, Expo dan UMKM Fair. Di mana banyak speaker nih yang sebenarnya cocok untuk teman-teman UMKM, akademisi maupun mahasiswa ataupun umum yang pengen belajar, karena ada yang bicara mengenai pendanaan, ada yang bicara mengenai scaling up bisnis, digital marketing dan lain sebagainya sebenarnya. Harapannya nanti di event pameran tersebut bisa rame. Oke. Nanti kita akan spill lebih banyak lagi soal raker Konas atau raker Kornas. Konas. Ya, Raker Konas ya. Rapat Kerja Koordinasi Nasional. Oh, koordinasi bukan konsultasi nasional. Oh, bukan. Oh, lembaga konsultan nanti. Saya baca di ininya Raker konsultasi nasional. Konas. Raker Konas. Iya, Konas. Bukan konsultan kan? Bukan. Ya. Konsultasi nasional ya. Oh, konsultasi nasional. Nasional. Mungkin karena UMKM itu kan kemudian konsultasi gitu ya. Itu cocok noy Mas. Ya, tapi
Tapi itu nanti Rakerkonas nanti kita akan bahas karena kita juga pingin memberitahu ke Anda ada peluang untuk bisa hadir, ada peluang untuk bisa menambah ilmu ya Iya. di kegiatan dan itu. tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Jadi gratis. Lokasinya di Hotel Novotel Samator Samator. dari tanggal 28 sampai 30. Novotel Samator itu yang ada di Gedung Barok itu ya? Betul. Oke. Ya. Jadi kita ada 40 tenan di sana. Jangan dulu Mas, nanti aja. Oh, Karena siap. kita masih punya satu sesi Ya. lagi untuk itu. Oh, ada Tapi banyak sesinya. kita masih ada satu sesi lagi Oke, untuk itu. siap. Tapi kita mau bahas soal UMKM itu. Yes. Selain program Apindo UMKM Merdeka ini, kalau boleh tahu, apakah Apindo juga bocorannya sedang menyiapkan sesuatu yang untuk membantu teman-teman UMKM atau seperti apa, Mas Raka? Kalau bocoran sebenarnya bukan bocoran, Bukan Pak. bocoran, Memang harusnya itu dilakukan ya. Dalam artian begini, industri besar dan industri kecil itu harus saling sinergi. Betul. Misalnya ada beberapa hal yang mungkin pengadaannya bisa disubkan ke industri lebih kecil, koordinasi untuk kerjasamanya bisa dilakukan dengan industri kecil, Gitu ya? sehingga industri kecilnya juga tumbuh kan. Harapannya kan seperti itu. Betul. Sebenarnya mengentaskan UMKM misalnya dari mikro ke kecil ke menengah itu, kalau mereka cuman hidup dari misalnya pengadaan, misalnya pemerintah nih ya, atau nanti kerjasama dengan pihak swasta yang lebih besar, itu sebenarnya mereka akan hidup kok sebenarnya. Dan konsumsi dari masyarakat Indonesia sendiri juga mengkonsumsi jasa atau produk mereka juga sebenarnya selesai. Ya, oke. Mas Raka, selain persoalan mindset yang ini memang bukan kaleng-kaleng, ini penting banget begitu ya. Karena semua bisnis selalu diawali dengan mindset yang pas gitu ya. Selain masalah mindset, apalagi yang menurut Anda menjadi kelemahan UMKM sehingga mereka kebanyakan masih yang mikro aja. Kalau mau naik dikit nanti mikro lagi gitu. Ya. UMKM itu gini, entrepreneurship atau kewirausahaan itu kan journey-nya panjang, ya kan. Kadang-kadang orang nggak kuat di journey yang panjang itu. Jadi bicaranya itu kegigihan, keuletan, kesabaran, komitmen. Nah ini kadang-kadang untuk long journey ini nggak kuat, sehingga pada saat mereka menemukan kendala, kegagalan dan lain sebagainya, ya sudahlah. Ya gagal. Iya. Ini kan juga hubungannya sama mindset. Ya nggak ada lah yang semua lurus kan nggak ada. Betul. Ya. Tapi sebenarnya menurut masyarakat mungkin bisa subjektif karena saya menanyakan ke Anda, apakah mereka lebih butuh pelatihan atau sebenarnya mereka lebih butuh hal-hal yang lebih teknis gitu, misalnya pemasaran atau apa? Ya. Sepanjang yang Anda amati, Mas. Ya. Gini. Semua ya hal teknis itu tadi sebenarnya mereka ini yang harusnya punya keinginan untuk mencari. Ya kan? Itu yang membedakan entrepreneur itu ya dengan yang bukan entrepreneur. Ya. Karena goalnya mereka itu kan untuk istilahnya selalu gelisah untuk tumbuh lah, untuk pengen jadi begini, harus seperti ini. Kan bukan hanya survive. Jadi kita nggak pengen jadi pemenang. Menurut saya ini pandangan pribadi ya. Kita pengen jadi nomor 1, pemenang dan sebagainya, itu bukan goalnya. Tapi gimana kita di dalam entrepreneurship ini kita anggap game lah. Bagaimana kita stay in the game. Stay in the game. Bukan keluar. Oke. Keluar itu artinya ya entah bangkrut kah atau sudah berubah sudah nggak ada lagi dan sebagainya. Atau dia merasa dirinya, aku udah nomor 1. Pada saat sudah jadi merasa nomor 1, udah nggak ada lagi yang mau diimprove. Selesai kan? Gamenya sudah selesai. Tapi kan kita nggak lihatnya seperti itu. Jadi entrepreneur itu ya bukan jadi nomor 1, jadi pemenang yang diutamakan. Tapi gimana kita tetap ada di dalam permainan itu. Ya, ketika konteksnya UMKM, apakah ini juga berkaitan dengan kebanyakan UMKM itu kan muncul karena the power of kepepet. Betul. Ya, itu ya. Setuju. Tapi awal itu nggak ada masalah. Dari the power of the kepepet itu merasa, oh ya aku mau nggak mau harus bikin usaha. Yeah. Tetapi kan kita juga harus punya knowledge. Kita bikin usaha itu, kalau semua jualan ayam geprek, masa kita jualan ayam geprek? Kalaupun jualan ayam geprek, apa yang membedakan?
dengan ayam geprek saya dengan yang lain. Kan ini kadang-kadang yang orang nggak lihat. Betul. Akhirnya apa? Kalau nggak ada bedanya, yang dimainkan sama mereka adalah harga. Iya, Kan? persaingan. Kalau sudah ngomong harga, berarti marginnya tipis. Betul. Pada saat marginnya tipis, mau tumbuh gimana? Susah ya. Makanya kadang-kadang mindset knowledge untuk membuat sebuah diferensiasi model bisnis yang berbeda, nggak apa-apa bisnisnya sama, tapi modelnya beda, diferensiasinya ada, nggak ada masalah. Itu yang akan bikin tumbuh kan di sana. Memungkinkan nggak misalnya karena lagi-lagi Merkuri punya binaan namanya komunitas rumah UMKM untuk kemudian dalam tanda petik berguru ke masyarakat dan kawan-kawan di Apindo. Oh, banyak guru-guru yang lain juga banyak. Nanti Ya, saya memungkinkan boleh ya, artinya boleh, memungkinkan ya. Jadi kan kita mesti ditodong ketika live show seperti ini. Kalau di belakang nanti nggak ada rekamannya. Siap. Ya, artinya kan apa namanya itu sangat membantu ya. Karena berdiskusi seperti ini juga untuk teman-teman UMKM itu sangat berarti karena mereka mendengar dari orang yang sudah melakukan, ya kan. Dan mudah-mudahan ini sekali lagi ini bukan menjadi akhir tapi menjadi awal yang baik ya. Siap. Masyarakat merupakan kerjasama yang baik antara Merkuri dan Apindo bersama teman-teman UMKM dan hasilnya mudah-mudahan kita bisa lihat dalam waktu yang tidak terlalu lama UMKM kita terutama yang ada di Surabaya dan sekitarnya bisa naik kelas. Nanti kita lanjutkan, kita break untuk ke iklan kembali. Siap. Ya, oke. Sekarang saatnya saya akan menanyakan banyak hal terkait dengan kegiatan rakernya Apindo. Kalau ini raker tingkat nasional ya? Tingkat nasional. Ya. Semua DPP diharapkan untuk bisa datang semua. Dia datang dan bersyukur Jawa Timur menjadi tuan rumah. Ya. Raker ini tahunan, Mas? Program tahunan atau seperti apa? Iya. Setiap tahun ada ya. Dan tahun ini kebetulan Jawa Timur jadi tuan rumah. Iya. Oke. Nah, Raker Konasnya sendiri, sahabat Merkuri akan dilakukan tadi sudah di-spill oleh Mas Raka di Hotel Novotel Samator di Gedung Baruk itu tanggalnya 28 sampai 30. sampai 30 Agustus. Itu pamerannya, Pak ya. Oh, 28 sampai 30 itu pamerannya. Oke, kalau rakernya sendiri cuma sehari. Rakernya tanggal 29 saja. Rakernya tanggal 29 Ya, tapi saja. kan 28 ada rangkaian acara yang lain, terus kemudian 30 juga ada rangkaian acara yang lain. Tapi untuk pameran itu startnya 28 sampai 30. Oke, kita mulai saja dari raker karena ini kan kegiatannya teman-teman Apindo. Raker ini adalah kegiatan tahunan yang akan membahas tentang program-program Ya, Apindo. Betul, program-program Apindo kan kita ada beberapa program yang mau dibahas di koordinasi nasional itu. Ya, itu nanti porsinya ada di ini Pak Ketua yang bicara itu. Kebetulan saya di sini handle-nya di Expo-nya. Expo dan UMKM Fair-nya. Oke, kalau begitu agenda raker kita tunda nanti hari Kamis minggu depan. Saya menghadirkan Pak Ketua. Pak Ketua Apindo. Nanti kita tanya Pak Ketua, detail. apa yang strategis dari raker kali ini? Ya, di tengah perekonomian kita yang masih seperti sekarang, geoekonomi dan geopolitik yang masih seperti sekarang. Nah, kalau Expo-nya seperti apa? Jadi Expo-nya sendiri kita bukan cuma tenan pameran biasa, tetapi kita juga ada mengundang beberapa speaker. Ya, jadi selama durasi pameran dari jam 8 sampai jam 5 sore, jam 5 sampai jam 6 lah, itu kita ada beberapa speaker. Nah, speaker itu bicara mengenai pendanaan, mengenai digital marketing, mengenai capacity building, mengenai macam-macam. Jadi ada beberapa dari mereka yang mungkin buat teman-teman yang butuh funding, buat teman-teman yang butuh inkubasi dan sebagainya, itu bisa hadir di sana. Nah, itu juga makanya dari speaker-speaker itu cocok sekali untuk dihadiri untuk teman-teman UMKM sendiri, mahasiswa juga pasti, akademisi dan umum. Dan itu free, gratis. Jadi tidak dipungut biaya sama sekali dari jam 8 sampai jam 5.
Jam 8 sampai Ya, jam 5. betul. Dan apakah kalau expo-nya kan 3 hari ya Mas ya? Betul. Mulai 28, 29 dan 30. Iya, iya. Itu jam 8 sampai jam 5. Nah, kalau untuk talk show-nya ini juga setiap hari akan ada Ada. topik yang berbeda-beda Betul, begitu. betul. Misalnya Oke. contoh nih ya, Ya, saya ya, bacain tanggal 28 itu nanti ada workshop ya dengan namanya Get Ahead. Terus kemudian ada panel best practice membuat kurikulum pendampingan, klinik dan workshop mengenai pajak. Ya, kemudian ada nanti tanggal 29 itu ada business matching juga. Ya, ada yang bicara khusus untuk F&B, ada yang bicara mengenai bagaimana menembus pasar ekspor seperti itu. Jadi kan sayang untuk dilewatkan sebenarnya, karena ini networknya Apindo ini kan nasional, jadi kebanyakan speaker itu memang dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, dari Jakarta. Dan semua itu bisa sahabat-sahabat Merkuri hadiri secara gratis. Betul. Ya. Betul. Cuman memang apakah harus mendaftar atau langsung datang? Datang aja. Datang langsung ya. Datang saja. Oke. Memang karena lokasinya memang tidak terlalu besar, mungkin nanti kita ada pembatasan. Ya, tapi harusnya nggak ada masalah lah. Nggak ada masalah ya. Oke. Nah, itu kegiatan-kegiatan talk show-nya. Ya. Sementara kalau expo-nya ada tenan-tenan juga. Ada. UMKM. Jadi ini masih tenan-tenan- dibuka atau sudah selesai? Kalau tenannya udah tidak membuka pendaftaran untuk orang. Sudah full kebetulan. Wow, udah full ya. Iya. Oke. Kebetulan sudah full. Hmm. Sayangnya begitu karena cuma 40. Pak. Saya cuma 40 ya. Iya. Iya, dan kita ketemunya last minute ya. Iya. Tapi tahun depan nggak jadi tuan rumah lagi, tapi akan ada lagi kan kegiatan kayak gitu. Ada. Makanya mesti sering-sering nelpon Mas Raka ini kayaknya supaya beliaunya ingat Mas Raka, Siap. Merkuri punya UMKM loh gitu iya, ya. boleh. Oke. Boleh. Oh, jadi kalau tenannya ini Ya. sudah full ya Sudah full. untuk itunya dan ada 40 tenan nanti yang akan itu. Mas Raka, kalau misalnya sahabat-sahabat Merkuri ini pengen tahu agenda kegiatannya, di mana mereka bisa Nanti spill kita akan share di IG-nya Apindo Jatim. IG-nya Apindo ya. IG-nya Apa namanya? Alamatnya Apindo apa? Jatim. Apindo Jatim. Apindo Jatim. Apindo Jatim. Apindo Jatim. Gabung semua ya. Gabung semua. Oke. Nanti tinggal tulis Apindo Jatim pasti muncul. Nah, pasti muncul ya IG-nya ya. Dan di situ semuanya lengkap untuk agenda kegiatan Ya. Rakerkonas ini. Kita akan update fix-nya minggu ini karena kan confirm-nya speaker itu kan kita bisa ini kan. Ya. Berarti sehari ada beberapa kali talk show ya? Ada sampai 5 sampai 6 kali. 5. Kita asumsikan kalau itu setiap harinya 5, berarti ada 15 topik menarik 5 kira-kira. 5. Oh sorry, 5 itu 3 hari. Oh bukan. Iya, sorry. Sehari 5 sampai 6. Betul. Katakanlah Kali 3 ya. kalau 3 berarti 15 topik menarik Iya. yang bisa Anda hadiri gratis dan itu pembicaranya nggak kaleng-kaleng Iya, gitu ya. betul. Eman banget kalau nggak ini. Dan kalau misalnya mau hadir langsung saja atau ada form register yang harus diisi untuk kehadiran? Saat ini belum ada, cuman nanti kita lihat ya infonya di IG aja, Pak. Sama nanti saya bisa infokan sama Merkuri ya. Kak Aldi ya. Kak Aldi, keren. boleh. Kak Raka, terima kasih ya. Oh iya. Boleh nanti supaya Merkuri juga bisa membantu mempublikasikan begitu ya. Siap. Kira-kira perkembangannya apa. Tapi kalau boleh spill sedikit apa yang menjadi raker yang akan rame dibicarakan dari raker ini apa kegiatannya? Ya pastinya isunya ya, boleh. Sebenarnya temanya kita itu kan sinergi pemerintah dan pengusaha. Oh itu ya memang ya. Ya. Oke. Bagaimana birokrasi dan regulasi itu bisa dijalankan dengan baik. Karena kan pengusaha itu kan butuhnya kepastian, Pak. Tidak ada perubahan yang mendadak dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa mengantisipasi. Ya kan. Entrepreneur itu kan mengantisipasi, Pak. Mengantisipasi kalau penjualan naik. Betul. Mengantisipasi kalau penjualan turun. Turun ya, bukan cuma turun yang diantisipasi ya. Oh iya. Naik juga Naik harus. kenapa Ya. harus tahu. Turun kenapa juga harus tahu. Gitu loh, ya kan. Nah, itu regulasi dan sinerginya itu yang diinikan. Birokrasinya juga jelas lah. Harapannya seperti itu. Makanya
besok ini yang diundangkan kementerian terkait ya. Kayak Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Ekonomi, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri, ya kan, karena berkenaan dengan birokrasi dan regulasi. BTW Apindo juga sudah siap untuk sharing sejalan dengan pemerintahan yang baru ya, yang sebentar lagi akan ini ya. Ya mau nggak mau kan harus siap. Oh gitu ya. Iya kan. Kalau kita kan memang harus mengikuti aturan. Iya. Idealnya begitu, Pak. Kalau direkam begitu ya. Iya, idealnya begitu. Siap. Betul. Siap, iya. Oke, baik. Apalagi yang menarik yang bisa disampaikan untuk atau cara orang untuk datang ke sana itu seperti apa? Apakah misal langsung hadir saja untuk ke expo-nya? Iya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, nanti saya akan sampaikan resminya di melalui jadi ini Instagram. masih ini ya, masih. Jadi rundown-nya sudah ada. Cuman kan kita balik lagi butuh konfirmasi dari speaker-speakernya itu bahwa rundown ini sudah fix. Nanti kita akan share di IG. Nanti saya juga sampaikan ke Kak Aldi tadi ya, secara tertulis rundown speakernya siapa. Mungkin nanti bisa di sounding juga ke teman-teman komunitas UMKM. Ya. Silakan untuk hadir langsung ke sana. Betul. Karena yang tadi itu ada sekitar 15. Pembukaan nanti kita tanggal 28, Pak. 28 ya. Jam 1. Nanti dibuka sama Ketua Umum kita, Bu Sinta Kamdhani di sana, dan itu berdasarkan undangan ya. Nanti kalau misalnya Merkuri mau saya kasih undangan, nggak apa-apa. Boleh. Nanti beberapa teman UKM atau Merkuri untuk bisa hadir di acara pembukaan. Acara pembukaan ya, hari tanggal 28 Tanggal ya. 28 jam 1. Jam 1. Ya. Oke, baik itu. Dan setelah itu baru kemudian kegiatan-kegiatannya. Kalau rakernya memang untuk internal ini ya. Tanggal 29. Tanggal 29-nya. Jam berapa sampai jam berapa kalau boleh tahu? Pagi, Pak, jam 9 kalau nggak salah sampai sore, Sampai jam sore 5-an ya. Oh, seharian penuh ya. Betul. Dan itu akan dihadiri sudah terkonfirmasi semua hadir DPP. DPP ya. Sekarang kita perkiraan itu 400-an ya. 400 orang. 400. Kalau boleh tahu Apindo itu mengikuti provinsi atau seperti apa, Mas? Provinsi. DPP. Iya. Ada Di bawahnya kan kota kabupatennya nggak ada ya? Ada. Oh, ada ya? Ada. Kan nanti ada Apindo misalnya Malang, ada. Surabaya Tapi ada? Apindo Surabaya ada? Oh, kan tapi semua dibawahi sama provinsi. Provinsi, betul. Oh, makanya jumlahnya sampai 400 itu 400. 400 itu kan ini, Pak. Mereka kan ada rombongan juga. Ya, tidak hanya 1-2 ya, begitu betul, ya. Betul. Totali sekitar 400-an yang sudah terkonfirmasi. Dan itu sudah mewakili ini. Ada quorum-quoruman nggak kalau misalnya raker kayak gini? Enggak ya kalau raker ya, kalau munas mungkin ya. Enggak. Ya ini kan biasanya cuman sharing aja programnya ke depan seperti apa gitu sih. Tapi menarik ya, karena tema besarnya adalah sinergi Apindo dan pemerintah. Ya. Terutama untuk bisnis ya. Ya, birokrasi dan regulasi. Untuk birokrasi dan regulasi. Ya. Oke, baik. Dan saya kira sudah lengkap itu yang kita mesti ucapkan terima kasih untuk Bapak. Kalau sekarang Bapak nih. Terima kasih untuk waktunya Bapak Raka Bagus. Siap. Terima kasih waktunya. Iya. Mudah-mudahan ini bukan kali yang terakhir untuk secara khusus kita bicara dengan Wakil Ketua Bidang UMKM DPP Apindo karena bidang yang Anda sandang ini sangat pas dengan apa yang sekarang Merkuri sedang lakukan begitu Mas Raka ya. Siap. Mudah-mudahan setelah ini nanti nggak disopo terus sampean siapa gitu. Mudah-mudahan nggak kayak begitu ya. Kita udah kenalan loh ya. Dilihat Mbak Cika, dilihat teman-teman yang lain kita udah kenalan Mbak. Berarti nanti Mas Raka kalau disopo nggak boleh menolak, pura-pura nggak kenal gitu ya. Enggak. Nah nanti tak laporkan Mas Denia nanti. Ada yang mau disampaikan untuk Raker Konas ataupun juga teman-teman UMKM sebagai closing statement dari diskusi kita? Ya. Jadi kondisi politik ekonomi di dunia kan juga ini ya lagi bergejolak ya. Yep. Di internal kita di Indonesia sendiri harapan kita tetap survive, bukan survive tapi tetap tumbuh. Tetap tumbuh. Ya. Dan kita di DPP di Apindo berusaha untuk bisa tetap melakukan pertumbuhan itu. Dan sesuai dengan bidang saya di UMKM, harapannya teman-teman UMKM bisa memanfaatkan event ini ya untuk
networking, menambah knowledge, ya, dan lain sebagainya, sehingga mindset dari teman-teman UMKM ini bisa bertumbuh, ya, sehingga mereka bisa scaling up nantinya. Oke, baik. Kalau Anda ingin tahu terutama untuk kegiatan Rakerkonas yang akan digelar 28 sampai 30 Agustus di Novotel Samator Gedung Baruk ya. Anda bisa spill di IG yang ini ya. IG-nya Apindo @Apindo Jatim. Di sana Anda bisa mengikuti perkembangannya. Nanti juga Anda bisa bertanya ke Merkuri karena dijanjikan oleh Mas Raka Merkuri nanti akan di support juga perkembangannya, terutama untuk teman-teman UMKM. Saya mengingatkan ada 15 topik kira-kira ya. 15 topik dengan pembicara yang tidak kaleng-kaleng untuk Anda hadiri, untuk Anda bisa naik kelas. Begitu. Mas Raka sehat-sehat terus. Terima kasih Banyak untuk sudah berkenan hadir. Sukses untuk Rakerkonasnya, sukses untuk ladang 5-nya ya. Terima kasih. Kapan-kapan kita ke sana loh ya. Oh boleh. Baiklah kalau begitu. Sukses buat Merkuri juga, support UMKM Indonesia. Amin. Matur nuwun Mas Raka dan teman-teman juga terima kasih banyak. Sampai di sini talk show level up kita bersama Apindo Jatim. Kita akan ketemu lagi dalam talk show yang sama dengan narasumber yang berbeda hari Senin pukul 8 sampai 9. Sampai jumpa.